Ya, untuk berdoa ya Bu. Baik, mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa ya. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur sejak pagi hari hingga sampai saat ini, Engkau menyertai kami satu persatu dengan cara-Mu. Apapun yang kami lakukan, kami percaya Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau terlibat di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, pada petang hari ini, jikalau kami bersama-sama bersekutu dan berada dalam Zoom meeting kali ini, itu pun semua hanya karena perkenanan-Mu. Bapa, kami sungguh menyerahkan waktu yang akan kami pergunakan bersama-sama pada petang hari ini. Berkati khususnya Dr. Ina yang akan men-sharingkan bagaimana dia boleh menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk dia boleh mengembangkan tanaman hidroponik. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Kami percaya semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, biarlah waktu yang kami pergunakan ini bukan menjadi waktu yang sia-sia. Berkati kami semua, sehingga kami boleh mengikuti dan boleh mengerti. Sehingga melalui acara ini, kami boleh mendapatkan pengetahuan, kami bukan hanya mendapatkan pengetahuan, tapi kami pun boleh mempraktekannya. Dan lebih daripada itu, kami bersyukur karena kami boleh bersekutu sebagai anak-anak Tuhan. Anak yang sudah Engkau selamatkan, dan anak yang Engkau pelihara dan kasihi di masa-masa kami berduka cita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang setia dan hidup, doa ini kami panjatkan. Amin. Ya, yang ditunggu-tunggu tiba ya Bu, Bapak. Kita akan segera memasuki acara inti, yaitu belajar dan sharing tentang hidroponik yang akan dibawakan oleh Dr. Ina. Dan kepada Dr. Ina yang dipersilakan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih Bu Lani ya. Saya coba share screen ya. Bentar. Nanti kalau saya gagal minta dibantu sama Cik Lani. Bentar. Apa sudah bisa dilihat ya? Bisa dong. Bisa, bisa, ya. Ya. Saya coba ini ya slideshow ya biar agak besar. Bentar. Soalnya ini laptopnya agak lemot. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah, bisa ya? Bisa. Ya, ya selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya bukan mengajari ya, karena saya juga sebenarnya saya orang awam dan saya ini kebetulan istilahnya ya kebetulan mungkin cara Tuhan menghibur saya itu lewat hidroponik ini ya gitu. Saya waktu pandemi saya mulai belajar hidroponik itu saya ini otodidak istilahnya. Saya dari teman saya di SMA, seorang guru di kota asal saya itu ya, dia mengembangkan hidroponik, tapi waktu itu lewat botol-botol bekas. Nah, dari situ saya melihat dan saya mencoba mengembangkan di rumah saya sendiri. Kemudian itu mulai pada saat pandemi ya. Intinya saya pengen punya kebun sayur di rumah gitu. Dan di situ ternyata sampai saya bisa istilahnya dari mulai yang botol-botol bekas, kemudian beralih ke sistem WIC, kemudian saya beralih sekarang ke sistem DFT. Dan saya akan istilahnya menceritakan aja pengalaman saya belajar hidroponik yang mana saya nggak istilahnya saya tidak belajar dari orang yang istilahnya orangnya datang ke rumah saya itu enggak. Jadi saya cuma kalau saya nggak bisa tidur saya lihat YouTube gitu ya. Dari pengalaman saya waktu kemarin saya istilahnya ya dalam kedukaan itu ternyata Tuhan itu memberikan penghiburan saya lewat hidroponik ini ya gitu. Itu yang saya mau sharekan. Jadi nanti kalau saya ditanya lebih detail tentang yang melip-melip yang untuk
usaha mungkin saya juga bukan bidangnya, karena ini saya hidroponik yang dikembangkan untuk rumah tangga, istilahnya gitu. Ya, jadi kemudian saya juga belajar istilahnya apa sih itu gitu ya. Jadi hidroponik adalah gampangannya hidro itu air, ponik atau ponos itu daya. Jadi eh, menanam pakai media tanamnya adalah air gitu ya. Jadi menanam bukan pakai media tanam tanah gitu. Jadi ini bersih, kita nggak kena lumpur istilahnya gitu, nggak kena tanah. Jadi nanam tapi bersih ya. Jadi keunggulannya adalah tidak butuh tanah sama sekali. Eh, hasilnya lebih banyak, lebih steril, lebih bersih. Dan tanamannya bisa tumbuh lebih cepat. Saya waktu itu juga menanam bersama yang dipakai itu ya polybag yang diisi tanah, ternyata juga kalau ditanam bersama itu ternyata yang di air itu lebih cepat ya gitu, lebih cepat panennya ya. Mengapa ya? Karena nutrisinya lebih teratur, kemudian juga karena dia jauh dari tanah jadi lebih aman dari hama ya. Nah, ini ini waktu Cilani berkunjung ke rumah saya. Ini sekarang saya pakai pipa ini ya. Ini namanya pipa DFT ya. Nanti saya jelaskan. Jadi dulu saya awalnya pakai botol-botol bekas, kemudian pakai sistem WIC dan sekarang saya pakai ini ya. Jadi pakai ini saya cukup melihat seminggu sekali lah istilahnya gitu. Jadi lebih ringan. Ya, jadi macam-macam sistem hidroponik yang kita mau belajar, yang gampang kita kembangkan di rumah kita masing-masing adalah sistem WIC ini ya. Sistem WIC nanti saya jelaskan dan sekarang saya sudah main di sistem DFT ini gitu. Nanti saya juga jelaskan ini ada macam-macam ya. Kalau orang yang usaha biasanya pakai sistem NFT ya yang pakai dia punya apa kebun-kebun hidroponik yang besar itu ya, biasanya pakai NFT. Tapi nanti kita yang rumah tangga WIC system atau yang DFT aja. Nanti saya jelaskan murah meriah, panen bisa tiap hari gitu. Ya, ini yang hidroponik sistem WIC atau sistem sumbu ya gitu. Modelnya seperti ini. Jadi sebenarnya ini bisa kita dulu saya modifikasi pertama kali bukan pakai ini tapi pakai botol-botol bekas. Jadi botol aqua saya potong-potong semua. Tapi ini supaya kita rapi ya. Ini pakai seperti ini. Kalau pakai itu beratnya mesti ngisi-ngisi air dan itu membutuhkan energi ya gitu. Pakai sistem ini paling seminggu 2 kali lah gitu ngisi airnya. Tapi kalau pakai yang sistem yang tadi yang DFT seminggu sekali aja ngisinya gitu. Jadi lebih ringan lagi, cuma pakai listrik. Listriknya tapi kecil sekali ya. Ini yang sistem sumbu tuh modelnya seperti ini ya. Kita bisa nanam macam-macam sayur ya. Saya waktu saya ikut lomba, kemudian saya menang itu waktu itu saya berhasil menanam 22 jenis tanaman yang waktu di juri itu dilihat 22 jenis gitu. Walaupun hanya balkon kecil tapi bisa nanam 22 jenis tanaman. Ya, seperti ini modelnya. Jadi membutuhkan ini bisa dibeli semuanya lewat Tokopedia ya gitu. Harganya murah seperti ini, harganya hanya 30 ribuan lah gitu satu gini, satu paket ini. Yang satu gini ya, yang isi 12. Jadi butuh bak nutrisi dan papan, namanya papan infraboard yang di lubang-lubangnya ini, dan penyangga untuk penyangga netpot. Netpotnya tuh seperti ini ya. Kalau yang sistem gini pakai netpot yang 5 cm. Dan ada sumbunya. Bisa juga beli paket seperti ini sekitar 120 ribuan gitu sudah dapat lengkap gitu. Untuk kita punya 36 lubang. Ya kalau 3 ini satu kan 12. Jadi kita punya 36 lubang. Ya itu semua bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee. Tulis aja hidroponik set gitu, pemula gitu. Kemudian butuh, kalau ini juga saya nggak butuh, ya sebenarnya ini hanya untuk menakar, jadi ini bisa kita akali dengan apa saja ya, dengan sendok bisa, dengan pokoknya 5 cc, 10 cc yang bisa gitu. Nggak harus seperti ini gitu. Ini nanti kalau kita sudah tahu sistemnya, maka kita bisa mengembangkan sendiri. Kemudian butuh ini rock wool. Rock wool ini adalah media tanamnya, istilahnya gitu. Akarnya tuh nanti akan di sini, istilahnya gitu, bertumbuh di sini. Nah ini benihnya, kalau beli paket, kalau beli yang di Puri Garden atau di mana itu sudah lengkap sak benih-benihnya gitu. Kemudian ini nutrisinya, namanya nutrisi AB Mix ya, nutrisi hidroponik.
macam-macam ya. Kalau kita nanam sayur ya kita pilih yang sayur, kalau kita nanam cabai ya kita bisa pilih yang cabai, kalau kita nanam tomat ya kita bisa pilih yang tomat. Tapi intinya yang sayur pun untuk cabai juga bisa, yang bisa semua lah gitu. Cuma kalau mau lebih gemuk, lebih cocok ya disesuaikan gitu. Tapi kalau pakai yang sayur aja juga bisa gitu. Saya biasanya kan kalau saya satu lubang beda-beda ya, saya kasih yang sayur aja juga tumbuh semua kok gitu. Ya ini kalau beli yang bubukan seperti ini kalau beli yang sudah cair gitu. Semua ada di Tokopedia atau di Shopee, atau kalau mau beli di Surabaya di toko gitu juga ada, namanya di Dharma Husada ada, di dekat Pasar Atom itu ada ya, punyanya saudara seiman kita juga, jemaat di Gloria Pacar kalau nggak salah. Saya juga ketemunya malah ketemu di Dunia Maya. Ya, masih bisa dengar suara saya ya? Masih. Ya, ini tahap-tahap penanamannya, ada tahap semai, kemudian tahap pindah tanam, dan tahap perawatan. Rata-rata sampai kalau hanya yang sayur, rata-rata kita bisa panen dalam 1 bulan. Kecuali kalau yang kangkung ya, kangkung 2 minggu sudah bisa panen. Kalau yang buah, rata-rata hampir 2 bulan lah gitu. Misalnya cabai, tomat, gambas, pare, itu agak lama ya gitu, sekitar 2 bulan lah gitu. Nah, kita mesti mulai dari tahap semai ya. Tahap semai itu adalah mulai dari biji, benih namanya ya, benih menjadi tunas gitu ya, menjadi tanaman yang kecil gitu ya, yang tunas itu. Jadi kalau saya, ini macam-macam sistemnya ya, tapi kalau saya, karena saya mungkin cewek ya, cewek itu sukanya ngirit BE ya. Kalau saya kan ngirit rock wool, karena kadang-kadang kalau kita naruh misalnya benih segini ya, misalnya ini kan jumlahnya berapa ini, misalnya jumlahnya 40, nggak semua tumbuh gitu. Jadi emang kalau saya langsung taruh di rock wool, karena jadi saya taruh di tisu basah seperti ini, tisu dibasahi. Jadi taruh benih pada tisu basah, tisu-tisu biasa. Ini kalau yang seperti tisu biasa, pada baki semai juga bisa kita sembarang, piring bekas, apa, pokoknya kotak gini ya. Terus ditutup dengan plastik hitam, taruh di tempat gelap. Ini dibasahi ya, disemprot gitu. Kemudian besoknya harus sudah dilihat. Jadi kalau kita mau lihatnya pagi, lebih baik kita naruhnya juga pagi. Jadi kalau mau naruh benih, pagi hari sebelum kita berangkat kerja, misalnya gitu, besok paginya juga kita akan 24 jam. Biasanya 24 jam itu sudah ada yang bertunas, namanya sprout atau muncul tunas. Nah, yang sprout itu kita pindahin nanti di rock wool. Nah, ini ya, ini tadi benih, misalnya yang tadi ini adalah benih golongannya sawi-sawian. Ini seperti ini, benihnya bulat. Kalau selada-seladaan benihnya seperti modelnya seperti biji padi itu ya, tapi kecil-kecil seperti ini adalah selada. Ini kalau bertunas juga kelihatan ya. Ini yang bertunas kan nggak semua, ini yang hitam-hitam ini belum. Yang sudah ada putih-putih di ujungnya itu berarti sudah sprout. Ini jenis sawi-sawi juga, misalnya sawi apa ya Pak Coy, apa ini modelnya seperti ini. Jadi kalau sudah mulai muncul ini tunas-tunasnya ini yang kita nanti akan kita pindahi. Jangan terlambat ya. Jadi 24 jam harus dilihat, yang sudah bertunas harus cepat dipindah. Kalau nanti terlalu panjang akar juga nanti susah ya. Nanti juga pertumbuhannya kurang bagus. Jadi intinya 24 jam harus sudah dilihat, rata-rata benih yang bagus 24 jam sudah bertunas, atau kalau enggak ya besoknya gitu. Nah, ini yang kangkung, kalau kangkung benihnya besar-besar, nah ini sudah bertunas seperti ini, harus cepat kita pindahin. Ini juga ini apa? Sawi yang besar itu ya, yang saya biasa tanam, yang paling bagus itu penampilannya, paling cantik, bisa besar. Sam Hong King namanya. Nah, itu tadi tahap ini ya. Kemudian tahap berikutnya adalah nanti penyemaian ya. Tadi kan benih yang sudah sprout harus dipindahkan pada rock wool ya. Rock wool itu adalah kotak-kotak spon ya, seperti spon gitu. Seperti spon ya. Sebelumnya dipotong-potong rock woolnya, ukurannya ya dikira-kira aja. Kita juga bisa beli yang langsung potong-potongan, 2,5 kali 2,5 cm ya. Dibasahi dengan air dengan cara dicelupkan ke mangkok isi air. Jadi supaya pas gitu. Tidak potongan, kemudian kalau saya celupkan di air. Kemudian masukkan benih yang sudah sprout ke rock wool yang sudah dilubangi dengan tusuk sate.
Kalau sawi karena nanti dia tumbuhnya besar, maka 1 rogbul 1 benih. Kalau kangkung karena dia tumbuhnya ke atas, maka 1 rogbul boleh kita isi banyak ya. Tunas yang dimasukkan dengan bantuan tusuk sate itu jangan terbalik ya. Maksudnya yang ditusukkan adalah yang akarnya gitu. Jadi yang nanti bakal tumbuh daun itu jangan dimasukkan ke rogbul gitu istilahnya. Jadi tidak boleh kebalik. Sesudah itu taruh rogbul di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi kalau sudah bertunas harus cepat dikenakan sinar matahari. Kalau terlambat misalnya kita pergi atau kita lupa, maka nanti kepanjangan akarnya nanti juga kurang bagus ya. Tumbuhnya nanti namanya etiolasi. Karena tanaman akan selalu mencari sinar, maka dia akan memanjang yang nggak normal itu ya. Dan selama rogbul itu harus dijaga. Kalau misalnya kan sekarang kita pindah, besoknya juga harus tetap lembab misalnya gitu. Kita semproti dengan air, jangan sampai kering ya. Tapi juga tidak boleh terkena air hujan, jadi repot ya. Jadi kalau menyemel paling bagus menanam itu bukan di musim hujan memang ya. Karena kalau musim hujan repot, mesti ngambilin kalau hujan turun. Kemudian ditunggu sampai berdaun 4. Kalau sudah berdaun 4 baru nanti dipindahkan ke sistem yang kecelup air gitu. Kemudian potong rogbul, potongnya bisa dengan pisau tajam atau cutter atau gergaji kecil. Kalau saya di rumah ya saya pakai pisau ya. Pisau dapur itu yang paling tajam, saya punya 1 untuk motong-motong ya. Jadi kalau untuk benih sawi, benih selada, karena dia nanti tumbuhnya melebar ke samping, maka 1 rogbul hanya diisi 1 lubang hanya 1 benih ya, karena dia akan tumbuh ke samping. Untuk benih kangkung, bayam, seledri kalau dia tumbuhnya ke atas bukan melebar ke samping, maka 1 rogbul bisa dilubangi 5-7 dan diisi juga benihnya bisa banyak 5-7. Nanti saya akan tunjukkan. Kemudian langsung juga bisa ya. Jadi ini ada orang yang suka seperti saya, jadi dipilih yang semprot, bisa juga langsung dari benih yang sudah dibasahi, bisa juga langsung ditaruh di rogbul. Jadi benih masih belum ditaruh di rogbul, dilubangi ditaruh di rogbul. Cuma nanti nggak enaknya kalau kan nggak semua benih, kadang-kadang ada benih yang nggak tumbuh. Entah kenapa kalau kita beli misalnya ada 100 benih, kadang-kadang dari 100 itu nggak semua bisa tumbuh 100 gitu. Jadi rogbul dilubangi, taruh benih dalam lubang, terus rogbulnya dibasahi. Ini kelemahannya adalah jika gagal sprot, maka rogbulnya sudah kadung basah dan kadung berlubang. Kalau mau dipakai untuk yang lain, kadang-kadang kurang bagus istilahnya gitu. Nggak bisa pas lubangnya. Nah, seperti ini. Kalau saya biasanya saya sukanya seperti ini. Jadi saya sudah punya yang semprot-semprot tadi ya. Jadi saya naruhnya di tisu basah. Ditaruh misalnya taruh di piring juga nggak apa-apa. Terus saya sembunyikan di tempat yang gelap. Kalau enggak itu tutupi pakai kresek hitam. Besoknya saya lihat, oh ini yang sudah bertunas seperti ini. Ini saya masukkan di rogbul. Rogbulnya sudah dipotong-potong seperti ini, kemudian saya celupkan di mangkok isinya air gitu. Terus saya tusukin satu-satu. Kalau ini jenis selada, jadi satu rogbul, 1 lubang dan 1 benih. Nah, seperti ini nanti jadinya penampakannya. Nah, ini juga disesuaikan dengan kotak-kotak kita. Saya dulu awal-awal saking senengnya, kotaknya cuma punya, misalnya kotaknya cuma punya 3 kotak, kan 36. Kalau kita benihnya kan beli kan murah banget ya, misalnya 5.000 kan dapatnya banyak, 100 atau 200. Jangan semua ya, gitu. Nanti bingung sudah tumbuh mau ditanam di mana, nggak ada lubangnya. Jadi akhirnya beli-beli terus. Nah, ini seperti ini kalau 1 rogbul, 5 lubang ini biasanya untuk kangkung gitu. Jadi 1 rogbul bisa 5 lubang atau bahkan bisa lebih ya, sampai bisa 7 juga bisa ya. Nanti juga 5 benih karena kangkung tumbuhnya ke atas. Nah, ini kalau bayam juga gitu ya. Bayam juga 1 rogbul, 1 lubang, 5-7 benih ya gitu. Jadi kalau bayam taruh aja 1 lubangnya agak besar gini, kita langsung masukin benihnya kecil-kecil sekali kalau bayam ya. Bayam ini ringkih ya, benihnya kecil tapi nanti dia bisa tumbuh jadi besar ya. Nah, seperti tadi kemudian ditunggu ya. Jadi tadi ini kalau beli jadi yang potongan itu modelnya seperti ini ya. Jadi sudah dipotong-potong tapi belum benar-benar potong ya. Maksudnya ditarik-tarik baru. Jadi bawahnya itu masih nyantol-nyantol gini. Jadi gini. Nah, itu
seperti ini. Nah, ini harus selalu dijaga kelembapannya, dijaga supaya tetap basah gitu. Jadi kalau kita taruh di sinar matahari, pagi sore kita semproti gitu, kita spray pakai pakai, kalau saya sih pakai bekasnya apa, saya cuci misalnya bekasnya. Saya punya untuk pembersih kaca kan punya banyak bekasnya ya, atau Rapika atau apa itu ya, kita cuci bersih terus kita isi air ya. Ini untuk nyemproti ini. Kalau basah kalau kering kita basahi. Tapi juga tidak boleh misalnya kena air hujan sampai airnya tergenang. Nah, itu juga kurang bagus, nanti pertumbuhannya jelek. Jadi basahnya harus pas istilahnya gitu. Ya, jadi ini satu, kalau sawi dan selada, satu rogul, satu lubang, satu benih. Ya, nanti seperti ini modelnya semua sawi-sawian tuh kalau nanti dia tumbuh akan berdaun seperti ini. Ini baru muncul daunnya. Kita tunggu sampai benar-benar berdaun 4 ya. Ini baru 2 ya. Nanti kalau sudah daun 4 baru kita pindah. Nah, jadi selama masa penyemaian itu jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai terlambat terkena sinar matahari. Karena kalau enggak nanti akan terjadi seperti saya katakan tadi etiolasi. Itu yaitu kutilang, kurus, tinggi, langsing ya. Itu nanti akan gagal tumbuh ya. Pertumbuhan-tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap ya. Tapi kondisinya batangnya itu panjang tapi lemah ya. Batangnya tidak kokoh, daunnya kecil, dan tumbuhannya tampak pucat. Ini karena terlambat mengenalkan benih yang sudah semprot dengan sinar matahari. Jadi intinya 24 jam harus sudah, kalau sudah bertunas harus dikenakan matahari, tapi juga bukan matahari yang panas terik ya, tapi matahari yang sedang-sedang lah istilahnya gitu. Nah ini seperti ini yang normal, ini yang etiolasi. Jadi kalau panjang-panjang gini mending diulang aja nyemainya gitu. Ini berarti nanti bakal jelek lah pertumbuhannya gitu. Jadi kalau ini kepanjangan ini nanti kurang kokoh ya gitu. Yang bagus yang seperti ini. Bayangin dari benih yang seperti ini nanti bisa jadi tumbuhan yang gede, bisa besar sekali, nanti saya tunjukkan ya. Jadi di sini saya bisa melihat kok kayak saya tuh kayak dihibur waktu itu sama Tuhan. Ini ya, jadi pindah tanam tuh artinya dari tadi yang hanya di tempat yang kotak-kotak seperti ini tadi, misalnya di tempat nampan atau di piring ya, sampai nanti dia berdaun 4 atau muncul daun sejati seperti ini ya. Ini kan tadinya 2 terus muncul daun yang benar bentuknya ya kayak gini, atau kalau selada modelnya seperti ini, intinya sudah berdaun 4 itu boleh dipindah ke sistem yang akarnya benar-benar kecelup air ya. Misalnya tadi di sistem yang dimasukkan di net pot itu loh ya, nanti saya tunjukkan juga ya. Jadi ciri-ciri pindah tanam adalah ketika daun keempat muncul atau daun sejati. Beda-beda kalau saya ditanya kapan munculnya, hari keberapa, tergantung tanamannya gitu. Jadi tergantung juga Bapak Ibu naruhnya dia di matahari yang seperti apa gitu. Jadi saya biasanya saya nggak jawab karena beda-beda. Kalau di tempat saya sama mungkin di tempatnya Bapak Ibu mungkin agak beda karena mataharinya beda. Jadi rumahnya menghadap kemana itu juga pengaruh gitu. Taruh rogul dengan semaian ke dalam net pot. Jadi kalau sudah seperti ini boleh diambil satu-satu, dipindahin di net pot. Sudah benar-benar punya rumah nanti akan membesar gitu. Jadi diisi bak dengan air. Nah, airnya juga boleh 6 liter, boleh. Pokoknya intinya sumbunya itu menyentuh, tapi juga nggak boleh jadi nggak boleh sampai ke net potnya, nggak boleh sampai ini ngembeng misalnya kalau bahasa Jawanya ya. Jadi nanti saya tunjukkan ya. Rata-rata kalau baknya yang kotak tadi isinya paling banyak 6 liter lah misalnya gitu. Kurang juga nggak apa-apa, karena kalau kurang kan intinya kalau kurang berarti Bapak Ibu akan sering isi gitu. Dengan air yang sudah diberi nutrisi AB mix. Ya, itu kalau jadi waktu dia belum berdaun 4 dikasihnya air biasa saja. Dulu waktu saya pertama kali di Citraland, waktu saya tanya sama orang yang belajar, itu katanya dulu, elek paling Citraland karena kaporitnya tinggi gitu ya. Tapi ternyata waktu saya menanam dengan airnya Citraland juga nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, bagus juga gitu. Dulu kan dibilang beli aja air isi ulang, waduh lah mahal jatuhnya gitu. Ternyata juga dengan air yang PDAM misalnya gitu ya, PDAM Surabaya, saya juga bandingkan, saya nanam di kampus yang airnya PDAM Surabaya, ternyata hasilnya juga bagus ya gitu. Kemudian takarannya 1 liter air diberi 5 cc. Nanti AB mix-nya itu nama ada A, ada B ya. Jadi gampangannya 1 liter air diberi 5 cc A, 5 cc B.
Nah, nanti ngukurnya cc-nya ini kan bisa pakai gelas ukur, bisa pakai sendok ya, bisa pakai apa saja lah gitu. Nanti saya ajarin. Saya gampang-gampangan kok gitu. Nah, seperti ini. Ini kalau sudah berdaun 4 seperti ini, nah taruh di rumahnya masing-masing ini tadi ya, netpot. Di netpot ini. Ini kalau sudah berdaun 4. Nah, ini contohnya ya. Ini nanti bakal jadi sawi ini. Kalau masih kecil-kecil, isi aja ini kan ada kayak beli seperti ini ada yang 12, ada yang 9, ada yang 6 gitu ya. Kalau masih kecil-kecil nggak apa-apa berdempet-dempetan seperti ini. Nanti kalau sudah besar karena dia ke samping, maka mungkin ada seperti ini ya, dia akan besar, dia besar, yang tengah mungkin mending dikosongi gitu supaya nanti bisa tumbuh besar. Nah, itu tadi semai kemudian pindah tanam ya. Kalau sudah benar-benar di situ tadi ya di sistem big tadi di kotak itu, maka airnya diisi dengan air yang sudah diberi nutrisi ya. Diberi namanya nutrisi larutan AB mix. Cara membuatnya nanti kalau kita beli mereknya bisa macam-macam, tapi kalau kita beli yang HS itu yang hidroponik Surabaya gampang itu ya, tapi semua bisa sih, maksudnya merek-merek lain saya juga pernah pakai merek lain juga saya cobain ya bagus juga gitu. Cuma ya tergantung dia. Kalau saya apalnya kalau AB Mix yang punyanya HS itu pokoknya 1 liter kasih 5 cc, 5 cc A, 5 cc B. Ada juga yang merek lain 1 liter 10 cc. Kalau ini kena 5 cc 5 cc gitu. Kemudian nanti kalau waktu membeli yang masih sistem bubuk itu ya, serbuk, maka di situ di dalamnya saset itu ada A, ada B. Nanti yang larutan bubuk A dikasih 500 cc air, terus masukkan aja di botol bekas aqua yang bersih. Kemudian yang B taruh di 500 cc juga air, ditaruh juga di botol bekas aqua. Tulisi aja AB, tapi kalau misalnya nggak ditulisi juga akan tahu satunya warnanya merah, satunya warnanya agak hijau gitu. Jadi nanti satunya A, satunya B. Ini cara memakai ya. Jadi ada waktu kita beli dalam satu saset itu ada A, ada B. Nanti kita isi yang A itu dikasih 500 cc aqua, air, taruh di botol bekas ya, misalnya botol bekas tapi harus dibersihkan dulu ya. Kemudian yang B, nah baru setelah ini jadi ini nanti akan kita pakai ambil 5 cc dalam 1 liter ya gitu. Kalau kita buat 6 liter dalam satu kotak itu ya tinggal 5 kali 6 30 cc gitu misalnya ya. Nanti akan jadi itu kalau diukur dengan ukuran itu 1200 ppm. Tapi saya dulu sampai panen bolak-balik saya belum pernah punya alatnya yang namanya untuk mengukur ppm gitu. Jadi saya kalau ditanya loh dok itu mengukurnya ppm gimana ya, saya ikutin aja. Kalau dia suruh saya 5 cc, 5 cc A, 5 cc B itu pasti jadi 1200 gitu ya. Jadi saya nggak punya dulu. Baru akhir-akhir itu waktu saya belajar yang buah itu, kalau buah itu setelah berbunga dia harus 2000 ppm, maka saya beli alatnya. Nah, ini seperti ini. Nutrisi Abimik itu seperti ini, segini harganya 15.000. Sampai panen bisa satu gini ya gitu. Jadi ini ada macam-macam kan, ini nutrisi umum, ada yang pilihannya ada sayuran daun, ada selada, ada sayuran buah. Tapi kalau kita pakai yang mana aja ya, kayak saya kadang-kadang kan kehabisan. Saya punya sayuran buah, tapi saya pakai untuk sayuran daun, dia tetap tumbuh kok, bagus juga. Ya, ini rata-rata cuma yang sayuran buah, nanti dia akan lebih banyak zat apanya gitu. Tapi rata-rata bisa lah. Gitu. Nah, itu kemudian setelah nanti sudah berdaun 4, sudah dipindah, kemudian berikutnya adalah perawatan, ditunggu sampai panen, sampai kalau kangkung ya 14 hari, kalau yang sawi-sawian itu sampai sekitar 1 bulan. Jadi setelah pindah tanam, selanjutnya adalah merawat tanaman dengan benar. Taruh bak di tempat yang terkena cahaya sinar matahari minimal 5 jam. Jadi mengapa kok setiap rumah itu beda-beda oleh karena cahaya mataharinya. Ya saya misalnya saya ngajari orang 10, yang 5 kok bisa tumbuh bagus ya. Saya nggak ngajari sampai mendetail, waduh tanamannya lebih bagus dari punya saya gitu. Kok bagus-bagus juga ya gitu. Nah, karena dia ternyata tak lihat mataharinya di rumahnya dia full gitu. Ada juga yang sudah tak ajari, sudah bener langkah-langkahnya kok kontet-kontet. Lah rumahnya mataharinya kurang gitu. Jadi lebih banyak, lebih bagus, tapi jangan terkena air hujan. Jadi yang paling bagus adalah di balkon atau di teras. Jadi kena matahari tapi nggak kena air hujan. Karena kalau kita rumahnya yang benar-benar di halaman yang nggak
nggak ada penutupnya, maka nanti kalau hujan kena air hujan. Kalau pas musim panas nggak apa-apa, enak. Tapi kalau pas musim hujan bingung, masa kita mau mindahin, kan berat. Itu kan air ya, gitu kan berat. Kemudian juga cek air nutrisi secara berkala. Jika air nutrisi berkurang atau subuhnya hampir tidak menyentuh air nutrisi, saatnya air nutrisi harus ditambah. Jadi kotak-kotak itu kan airnya akan menguap ya, istilahnya gitu. Dan akan dipakai juga untuk tanaman itu bertumbuh. Jadi kalau kita isi 6 liter, nanti lama-lama kalau misalnya yang 6 liter itu mungkin seminggu lah gitu. Seminggu kan akan, kalau tanamannya masih kecil seminggu mungkin masih penuh. Tapi kalau tanamannya udah gede seminggu udah cepet habis. Nah kita harus mengisi ya. Isinya jangan sampai kekeringan gitu. Sama juga ukurannya, pokoknya kita buat aja di ember 1200 cc, nanti kita pindahin ke kotak-kotak itu ya. Takarannya tetap, jadi kalau waktu kita membuat baru 1 liter, saya nggak pernah membuang ya. Ada orang yang dia kalau sudah itu dia buat baru tuh dibuangin, kalau saya enggak. Jadi kotak-kotak saya dulu yang waktu saya masih pakai wick system itu saya isi gitu, saya tambahi kalau kurang ya. Saya nambahnya ngukurnya, saya ukur di ember. Jadi kalau saya membuat 10 liter ya saya kasih 5 kali 10 ya, misalnya gitu, 50 cc A, 50 cc B, kemudian saya cidui gitu, saya cidui ke kotak-kotak yang berkurang itu. Terus diamati terus sampai saatnya panen ya. Kita mau kalau lebih mudah ya lebih ini ya gitu, lebih enak lah gitu. Tapi kan kita ya kita maunya yang pas lah gitu. Jadi pengalaman saya air nutrisi tidak pernah saya ganti, tapi saya tambahi jika berkurang. Kalau saya lihat ada kotor, nggak apa-apa gitu ya, karena memang ya kadang-kadang ada kotoran masuk. Nggak tahu dari mana, tapi memang ada kotoran yang masuk. Kemudian kadang-kadang ada jentik-jentik nyamuk. Kalau ada jentik-jentik nyamuk juga saya nggak ganti airnya, saya ambil aja dengan saringan jentik-jentiknya itu. Gitu. Nah, kalau saya ditanya masa panennya itu, kalau masa panennya itu tergantung jenisnya. Jadi seperti ini Pak Coy, ppm-nya ini ya, ppm-nya kan rata-rata segini. Jadi ini secara teori ada kebutuhan ppm-nya itu segini ya. Kemudian pH-nya segini. Masa panen dari mulai biji sampai panen Pak Coy sekitar 40 hari, 60 hari. Ini semua ya macam-macam ada. Tapi saya gampang, kalau saya gampang. Pokoknya semua tak kasih 1200 karena 1200 masuk semua, ya kan? Ini semua masuk di 1200. Kecuali kalau selada. Golongannya selada kalau dikasih 1200 tumbuh tapi pahit, nggak enak kalau dimakan. Jadi kalau saya selada jangan di atas 900, nah gitu. Jadi semua yang jenis selada, misalnya selada apa, romen, pokoknya yang dimakan mentah, saya selalu kasih di bawah ya 900 misalnya kan, harusnya 1200 saya kasih 900 ppm-nya. Gampangannya kan kalau 5 cc misalnya gitu ya. Misalnya saya buat 10 kan harusnya 50 ya, tak kasih 30, kadang tak kasih 40 gitu ya. Pokoknya jangan penuh gitu. Nanti rasanya tumbuhnya bagus tapi rasanya nggak enak, dimakan tuh kayak pahit gitu. Kalau yang cepat adalah kangkung ya. Kangkung itu ya pokoknya kalau sampai mulai dari dipindah ya, benar-benar dipindah itu paling 2 minggu. Tapi kalau mulai dari benih mungkin ngitungnya ya bisa sekitar 1 bulan lah gitu. Rata-rata sebulan lah gitu baru panen ya, rata-rata. Kalau yang berbuah lama ya, timun 60 hari, 2 bulan. Nah, ini cara pemberian nutrisi juga sama ya. Intinya 1200 masuk semua kok gitu. Jadi kasih aja 1200, 5 cc A, 5 cc B gitu. Jadi gampang, saya nggak pernah ngukur-ngukur kok dulu gitu. Tapi juga tumbuh aja. Ya ini juga sama ya. Ada teorinya ada. Jadi kalau yang mau jelimet ya nggak apa-apa. Tapi saya gampang. Pokoknya kalau selada jangan 1200 ya, 900 paling tinggi. Ya ini juga ya. Saya juga nggak pernah ngukur pH ya. Ada juga ya. Jadi ada alat untuk ngukur pH, juga ada cairan untuk menaikkan pH, menurunkan pH. Tapi rata-rata tanaman saya nggak pernah saya ukur, nggak pernah saya sesuaikan pH-nya, bagus-bagus aja gitu. Jadi rasanya kalau ya air Surabaya masih bisa lah gitu. Ini ya sama semua ya. Jadi masuk kok 1200 ya. Saya gampang kok 1200, nggak pernah ngukur juga saya. Pokoknya saya pakai
bekasnya minum obat itu loh, apa yang anak kecil kalau sirup itu kan ada 5 cc, 10 cc, 15 cc itu. Nah, ini ada teorinya semua ya. Kalau kita belajar dari YouTube itu nanti ada hari setelah tanam, itu maksudnya hari setelah jadi ada hari setelah benihnya tumbuh gitu ya, macam-macam ngitungnya nih, hari setelah semai, hari setelah tanam. Kali hari setelah semai itu berarti benar-benar dari semai ya, dari mulai naruh biji sampai sprout. Itu biasanya lebih lama ya. Kalau hari setelah tanam itu setelah dipindahkan ke sistem. Jadi setelah berdaun 4 istilahnya gitu ngitungnya ya. Ini alatnya ada ya, jadi ini untuk alat mengukur ppm tadi ya gitu. Tapi saya nggak pernah, dulu saya nggak punya juga berhasil kok gitu. Belakangan ini aja karena saya pakai dulu beli itu karena saya tanam timun, tanam cabai, tanam tomat, tanam melon gitu. Karena harus 2000. Setelah berbunga dipindah jadi 2000 ppm-nya gitu. Kalau enggak nanti buahnya nggak bisa besar. Jadi saya belajar untuk punya alat ini gara-gara nanam itu. Tapi nggak punya nggak apa-apa. Gitu. Alatnya juga nggak mahal, sekarang cuma 30.000 gitu. Ini pH meter saya juga nggak pernah punya sampai sekarang. Saya berhasil panen bolak-balik, tapi saya juga nggak pernah punya alatnya pH meter. Jadi air-air Surabaya rasanya juga masih bisa kok gitu. Saya tanam di rumah pakai airnya Citraland, di kampus pakai airnya PDAM bisa. Nah ini yang di kampus ya, di kampus pakai air PDAM. Mataharinya di sana lebih terik, jadi cepat banget besarnya ya. Ini jaisim. Tapi kerugiannya airnya cepat entek misalnya gitu ya. Jadi saya harus sering-sering isi. Nah ini yang di kampus ya. Ini namanya pagoda. Pagoda seperti ini kan kalau kotak-kotaknya tadi apa yang satu kotak isi 12, ini tengahnya kan harus dikosongi. Kalau enggak kan dia uyel-uyelan gini. Waktu kecil nggak apa-apa, waktu besar kita harus pindahkan. Nah ini kan seperti ini masih bisa ya. Nanti kalau dia sudah besar lagi kan tumpuk-tumpuk nanti kan kurang bagus. Ini sawi samhong segini nanti bisa jadi besar sekali. Nah ini bisa jadi besar sekali segini nih sawi samhong. Ini dulu waktu saya pakai sistem WIG ya. Ini namanya sistem WIG. Ini yang ini untuk nanam cabai-cabai ini satu gini ini namanya sistem Dutch Bake ya namanya. Nanti juga saya tunjukkan ya. Ya ini saya di teras ya. Ini di rumah saya yang di teras seperti ini. Ini yang di balkon ya. Ternyata tumbuhnya lebih bagus yang di balkon. Yang di teras dulu sebelum tanaman Kamboja saya itu dipotong daunnya itu kurang. Setelah daunnya saya potongin sehingga matahari bisa full baru bisa bagus gitu. Dulunya kalah. Saya naruh di sini sama saya naruh di sini dengan hari yang sama, yang di atas sudah gede-gede, yang di bawah loh kok nggak gede-gede ya gitu. Padahal dengan perlakuan yang sama. Jadi matahari itu pengaruh sekali. Tadi yang kecil segini, yang tanamannya kecil segini itu bisa jadi besar segini. Ini macam-macam ya, ini yang golongan selada-selada. Jadi perhatiin kalau yang selada-selada aja yang kita makan jadi salad, kan dimakan mentah itu jangan 1200, ppm-nya paling tinggi 900. Ya ini ya, ini teman-teman saya bisa panen semua di kampus. Ini semua kebagian. Kalau panen banyak, ya semua bisa kebagian. Ya, ini tadi yang dat bage itu satu gini. Ini bekasnya es krim, harganya 8.000 atau 11.000 kalau sama satu set sama ininya ya. Ini bisa untuk nanam tomat, ya, nanam cabai, pokoknya yang berbuah, misalnya gitu, gambas, pare ya, bekas es krim 8 liter, kasih netpot 5 cm, kemudian netpot besar, netpot 10 cm, yang coklat-coklat ini namanya hidroton, juga pakai sumbunya kain flanel, disesuaikan aja ukurannya. Nah, seperti ini. Yang saya manual, ini ada juga yang sistem drip pakai pompa, tapi saya manual benar-benar dulu seperti ini saja. Bisa kok gitu, bisa panen timun, bisa panen gambas gitu. Ya, ini hidroton namanya. Untuk menyangga karena kan tanamannya kan kecil, waktu kecil terus nanti dia bisa besar kan perlu penyangga. Jadi kalau pakai pakai rock wool aja kan nggak kuat. Jadi dikasih seperti batu-batu itu namanya hidroton. Sama ini pakai ini, ya ini yang golongannya sayuran buah, itu untuk ini ya terong, tomat, cabai, melon itu adalah melon sendiri ya, ada sendiri, kemudian ada yang sayuran buah.
Nah, ini saya dulu waktu menanam cabai ya. Jadi ini yang pakai tadi sama ya, menyemainya sama. Kemudian 5 sentian kecil segini kan waktu saya pindah, saya kasih hidroton. Nanti setelah tinggi jadi seperti ini. Nah, ini timun ya. Ini golongannya timun-timunan. Nah, ini berbuah ya, bisa berbuah timunnya. Ya, seperti timun ini kalau sudah ada buahnya tuh disuruh 2.000 misalnya gitu ya. ppm-nya. Ya kita ini gambas juga bisa ya. Ini timun juga bisa. Jadi medianya sama lah intinya gitu. Medianya sama semua, ini air semua, nggak ada tanahnya ya. Ini waktu jadi waktu menang ya, saya tanam 22. Nah itu yang waktu Tuhan hiburkan saya, waktu saya masih proses waktu anak saya itu ya. Tuhan kasih penghiburan ya. Jadi ini juga sampai masuk ke majalah ya. Jadi ini di balkon yang ukurannya kecil tapi bisa nanam 22 jenis dan bisa panen setiap hari. Nah, ini yang sekarang saya kembangkan adalah yang ini. Kalau tadi itu butuh uang sekitar 200.000 lah gitu ya. Kalau ini harganya sekitar 520. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan aja dengan ini ya, kantongnya. Jadi saya kalau yang kita kalau jalan-jalan di Surabaya itu kan ada yang di papan-papan ini ya, harganya yang 40 lubang ini harganya 1,5 juta gitu ya. Yang reklama ini ada yang murah ya, ada yang murah dan saya sudah mencobanya. Saya mencobanya yang sistem DFT ya, Deep Flow Technique ini ya. Saya beli yang 1,5, ini yang 1,5 meter, harganya segini. Saya juga beli yang 40 lubang yang 1 meter. Yang pakai tutup ini saya juga beli karena saya pakai di tempat yang teras saya itu kena air hujan. Jadi saya kasih tutup ini. Jadi saya punya ini dan punya yang hanya 1 meter. Yang kecil ya segini. Jadi saya punya 3. Harganya segini ya gitu. Jadi nanti kalau beli kalau ini sudah dapat paket lengkap ya. Paketnya sudah dapat ininya semua sudah dapat pompanya. Yang nggak ada embernya. Jadi tinggal beli ember aja. Embernya juga kalau kita punya ember apa di rumah bisa dipakai. Embernya harus ukuran berapa? Nggak harus ukuran berapa. Intinya kalau embernya kecil ya lebih cepat entek. Kalau embernya gede ya ngisinya lebih lama. Dan ini wattnya kecil sekali ya. Wattnya itu cuma 13 watt. Sama ya, yang 2 meter juga 13 watt, yang ini juga 13 watt. Ya kecil semua. Harganya cuma segini ya gitu. Saya dulu takut waktu saya pernah datengin orang untuk ngukur untuk mau masang, harganya mahal jutaan ya. Saya takut kan, saya orangnya juga bosenan. Jadi saya nyoba yang murah-murah dulu. Dulu awalnya saya beli yang seperti ini, yang 300 ribuan, 365. Kemudian kalau sama ember ya anggap aja 400.000 ya. Ternyata hasilnya bagus. Kemudian saya beli yang panjang. Kemudian juga saya akhirnya punya 3. Jadi kalau yang sistem DFT ini kita ngisinya jarang-jarang airnya karena kita juga nggak terlalu ngurusin gitu ya, dia kan tumbuh-tumbuh karepe dewek gitu karena ada listrik yang mengaturnya ya. Jadi prinsipnya sama dengan sistem Big tadi, pokoknya net pot. Jadi kalau sudah berdaun 4 sama sih prinsipnya, semainya sama, cuma nanti waktu mulai berdaun 4 pindah tanam itu dipindah ke sistem itu, sistem yang pipa pralon ini. Jadi prinsipnya sama dengan sistem Big, menyemai dulu, jadi menyemainya sama. Taruh di, sama lah intinya semua menyemainya sama, sampai berdaun 4 baru dipindah. Nah, dipindah di sistem ini, sistem pipa ini. Jadi awalnya dengan ppm kecil, kan kalau kita pindah kan berarti sudah berdaun 4 kan butuhnya nggak banyak, belum 1.200 ya. Kasih aja separuhnya kalau saya ya. Kemudian kalau nanti sudah besar baru 1.200, kalau selada ya 900. Ya gitu. Jadi sama harus punya peralatan untuk menyemai tadi yang baki apa segala macam itu ya, semprot-semprot itu sama. Jadi deep flow teknik adalah intinya sama-sama kalau kita beli pipa, nanti perhatikan kalau beli di Tokped atau di Shopee itu ada 2 pilihan, pilihannya DFT atau NFT. Bedanya kalau DFT itu airnya menggenang gitu. Jadi airnya itu istilahnya mengisi di pipa itu lebih banyak gitu. Jadi airnya itu menggenang. Bagusnya kalau menggenang itu adalah kalau listriknya mati 1 hari misalnya, tanamannya tetap tumbuh karena sumbunya itu masih bisa
basah karena ada air di genangan itu. Jadi kalau saya jangan beli yang NFT. Kalau NFT itu airnya itu tidak menggenang. Jadi airnya itu cuma lewat saja. Nah, kalau listriknya mati langsung mati tanamannya, langsung layu semua. Tapi kalau yang DFT enggak. Tapi kalau yang orang-orang yang untuk industri pakainya NFT karena lebih ngirit cairan nutrisinya. Jadi yang diperjualbelikan untuk seperti produksi besar-besaran itu biasanya NFT. Tapi kalau kita yang rumah tangga pakai DFT, nanti kalau listriknya mati 1 hari, tanamannya nggak mati ya. Karena dia genangannya 4 sampai 6 cm sih, Mas Ian. Jadi kelebihannya adalah ya memang dia membutuhkan listrik 24 jam ya, tapi kalau nanti listriknya padam, tanamannya masih bisa tumbuh karena ada genangan di dalam pipa itu. Ya, terus tumbuhnya lebih bagus dibanding yang sistem wick. Karena airnya bergerak. Kalau sistem wick kan airnya diam gitu ya. Orang-orang juga ada yang tanam pakai dikasih aerator yang untuk berkutuk itu loh, yang misalnya di akuarium itu ya. Tapi saya nggak pernah pakai itu juga kok. Terus katanya disuruh setiap hari airnya ngaduk-ngaduk ya biar bergerak. Saya juga nggak belani ya tiap hari ngadui. Saya dulu punya 30 kotak ya, masa mau berkutuki satu-satu ya. Terus kalau pakai sistem DFT dibanding yang wick dia lebih cepat lagi karena kan airnya bergerak sehingga pertumbuhan akarnya lebih bagus ya gitu. Dan ya lebih bagus lah nutrisinya lebih cepat masuk juga. Dan pertumbuhannya seragam ya, hasil panennya seragam. Dan perawatannya lebih mudah. Jadi saya cukup nginguknya seminggu sekali lah istilahnya gitu. Kalau airnya saya juga pakai embernya yang gede jadi jarang-jarang isi. Ya, kekurangannya kalau saya sih nggak usah baca aja lah. Jarang kok saya berhasil terus kok pakai ini gitu. Ya, ini seperti ini saya. Ini yang 2 meter. Ini yang 1 meter yang di balkon yang ada tutupnya. Jadi kalau musim hujan saya bisa pasangi tutupnya tadi. Nah, ini Dr. Lili. Dr. Lili ada ya. Ini Cik Lani ya. Di belakang sini saya punya lagi yang 1 meter ya. Ini kalau lagi bosan ini belakang ini ada 1 meter. Kalau lagi bosan ini saya nggak tanami ya gitu. Nah ini saya kotaknya di sini embernya. Ini juga embernya di sini. Listriknya kecil-kecil kok ini. Jadi nah, lebih baik pakai ini ya Bu Ina ya. Iya, saya pakai ini. Lebih senang pakai ini. Kan saya juga ya itu mungkin karena saya ini orangnya bosenan ya. Pakai yang itu udah bosen. Udah pernah tanam buah-buah apa ini sekarang juga saya nggak tanam buah lagi karena lagi musimnya nggak cocok istilahnya gitu. Mataharinya kan kurang kan musim hujan. Jadi saya sudah pasang-pasang ini sudah pernah panen ya sudah. Sekarang saya pakai ini lebih ngingoknya seminggu sekali lah gitu. Tiba-tiba saya ngingok ke atas, gede-gede gitu. Ngingok lagi, gede lagi gitu. Cepat gitu ya. Di sini juga ya, ini di balkon, di teras ya. Di teras dulu waktu masih ada tanaman kamboja yang rimbun, agak terhalang mataharinya. Setelah daunnya itu dikurangi, ini jadi bagus juga istilahnya pertumbuhannya. Tapi memang yang di bawah dibanding yang di atas lebih bagus yang di atas. Tapi ya nggak kalah maksudnya gitu. Ini dulu ya juga kecil, biji benihnya juga kecil bisa besar-besar segini. Ini bisa tanam seledri ya. Jadi ya itu aja mungkin lebih enak tanya jawab ya gitu. Udah 1 menit. Makasih ya Bu Ina ilmunya. Kita semua mengucapkan terima kasih. Ini sama barangkali ada yang mau tanya sama Bu Ina silakan. Saya mau nambahin dulu Bu. Ya. Itu yang alatnya yang paralon itu lebih murah beli di Tokped atau di luar ya Bu ya? Jujur ya, saya jujur ya lebih murah banget di Tokped, lebih murah di Shopee gitu ya. Yang dijual di tempat-tempat yang istilahnya toko itu harganya jutaan. Yang 40 lubang itu 1,5 juta. Kalau lihat iklan yang di depannya Petra juga kan harganya 1,5 juta untuk 40 lubang. Di situ tadi cuma 365, 370 gitu. Udah jadi lengkap hasilnya, itu ya Bu ya? Sudah lengkap. Dulu saya kira paling hasilnya jelek ya, murah gitu. Saya coba, ya ternyata hasilnya bagus kok gitu. Maksudnya nggak kalah. Punya saya dibandingkan orang yang produksi yang mahal, yang pakai. Saya pernah datengin orang yang bikin untuk produksi, untuk di balkon saya dulu, misalnya saya suruh dia ukur, saya mau beli, dia bikin ya pakai yang guli itu, yang kotaknya balonnya kotak itu. Harganya mahal, 5 jutaan. Saya gini, waduh, aku bosen piye. Terus nanti kalau sudah bosen juga ngeringkesnya. Kalau ini enak, waktu datang dia didus.
Cuma dus gini aja. Terus kita masang-masang sendiri. Kalau kita bosan bisa kita ringkes gitu. Kalau misalnya kita bosan bisa kita ringkes, kita jadiin masukkan dus lagi misalnya gitu. Jadi nggak makan tempat istilahnya gitu. Saya dulu waktu barangnya datang waktu yang 2 meter kan datangnya itu siang ya, terus saya kan mau masang. Saya masang sendiri waktu saya kan wanita, saya masang sendiri. Saya nggak bisa, maksudnya iki opo ini? Ada gambarnya kan, ada oh ini A, ini B, ini A1, A2, itu suruh masang-masang ya itu ada gambarnya gitu. Saya waktu itu kok jelimet men ya gitu. Terus ada kecil-kecil, ada ini pipa yang menggok ini. Terus saya masang sendiri kok nggak jadi-jadi. Terus saya setelah mau berangkat kerja, saya kerja berangkat. Pulang-pulang tuh membantu saya sudah bisa bikin, sudah jadi. Maksud saya cewek loh, padahal dia maksudnya kayak orang desa lah maksudnya gitu. Itu bisa gitu loh, maksud saya kan saya nggak harus orang yang mengerti teknik yang itu. Saya kan juga single parent ya, maksudnya kan saya mau nyari siapa gitu, mau masangin gitu. Ternyata waktu saya, waduh nanti pulang kerja tak bikin lagi. Saya pulang-pulang loh, jadi siapa susah masak? Saya bu, gitu. Loh iso kamu, iya kan ada gambarnya bu, saya tinggal nyocokkan gitu. Terus akhirnya saya beli lagi, ya itu. Terus ada pasien saya, dok aku nanti dibeliin enggak Isa ya apa? Bawaan sini, pembantuku pasang nanti bawaan wis pulang wis tinggal pakai. Kadang-kadang ada yang bingung. Ya maksudnya bisa lah gitu. Ya maksudnya ibu-ibu rumah tangga bisa. Membantu saya bisa. Sekarang saya nggak pernah ngurusin lagi. Saya ngurusin panennya. Yang ngurusin airnya pembantu saya. Pembantu saya sudah bisa pinter. Udah. Ya maksudnya kita semua bisa lah maksud saya gitu ya. Kita bisa mau panen apa, mau makan apa dari rumah kita sendiri dan bersih kan gitu. Nggak ada tanah. Ya. Bisa dipraktekkan siapa saja. Selamat malam, ada dokter. ya. Oh, ya. Ya, malam Dokter Ina, malam rekan-rekan semua. Malam. Saya Eckhart. Ya? Oh, Pak Eckhart, ya. Dokter Ina, ini kalau saya melihat lokasi tempat tanaman ini, itu kan bersih. Jadi tidak ada ganggu dengan hama-hama, yang terutama itu hama tikus yang paling berbahaya itu. Iya. Nah, kalau seperti kayak kami misalnya mau membuat semacam ini, hidroponik ini, apakah perlu tanaman hidroponik ini dibuat secara khusus? Jadi ada kayak semacam garasinya dia untuk dia berteduh, untuk dia tidak kekurangan hawa dan juga ini segala macam air gitu ya. Itu apakah perlu? Kalau saya kan lihat kan tempatnya Dokter Ina ini kan bersih, jadi kayak hama-hama tikus itu masih aman-aman saja gitu. Oh, seperti kayak tempat kita kan, ya itu susahnya hama tikus yang paling berbahaya. Betul sekali. Maksud saya apakah perlu kami membuat semacam kayak bedeng yang seperti garasi yang tertutup, tapi ada semacam ventilasi udaranya buat dia hidup. Terima kasih. Masalahnya harus kena matahari Pak Eckhart. Pak Eckhart harus kena matahari, apa caranya? Oh iya, tetap. Memang jadi kalau seperti seng-seng yang warnanya putih bening itu kan ada bisa tertembus dengan matahari. Cuma kan sekarang permasalahannya kayak hama tikus ini yang paling berbahaya. Jadi bisa-bisa tanaman ini dikerikiti tikus. Nah itu gimana, Cak? Mungkin ada yang pernah Bu Ina dapat informasi dari penyuluhnya atau gimana gitu. Terima kasih. Iya, memang gimana ya kalau tikus ya saya kebetulan di rumah saya nggak ada sih tikus. Tapi teman saya ada, teman saya yang rumahnya di apa itu dia bilang, oh, benihku dimakan tikus katanya gitu. Rasanya kalau tikus itu kalau kita naikkan dia nggak bisa ya, kan ini harus memanjat ya. Tikus bisa manjat ya. Nggak tahu di rumah saya nggak ada. Kalau di rumah saya nggak ada, jadi ya, saya juga bingung kalau saya ditanya ya. Ya diakalin lah gimana caranya supaya tikusnya nggak masuk ke situ. Oke. Ya. Terima kasih. Terus juga teman saya ada yang kena hama karena dia di taman, di depan, tapi di depannya itu ada tanah, maksudnya gitu. Jadi hidroponik, tapi dia di atasnya itu ada tanah, di bawahnya itu tanah langsung gitu loh. Ternyata kena hama kalau tanah itu, jadi kena kutu putih itu loh, kutu putih. Terus kemudian kena yang seperti garis-garis itu loh, seperti pulau-pulau itu betul. gitu. Betul. Ternyata kalau dekat dengan tanah bisa kena hama seperti itu. Jadi
Oke. Kalau saya lihat yang benar itu tanahnya itu dilapisi dulu dengan plastik istilahnya gitu. Jadi kalau petani yang nanam itu, jadi di plastik, dikasih plastik dulu, dialasi, baru hidroponiknya biar nggak kena hama. Tanaman saya pernah kena hama, terutama yang di teras, karena kan juga bawahnya ke depannya lagi itu kan ada tanah. Kalau saya sih saya semproti, kan ada yang suruh kasih cairan kimia, saya waduh tak makan ya. Ada yang makan mentah ya. Kalau kasih cairan kimia saya nggak mau. Jadi kalau saya ya tak semproti pakai air lah istilahnya gitu. Air dikasih yang itu apa? Bawang putih itu loh, yang bawang putih ditumbuk, kasih air terus disemproti gitu. Nanti berkurang kok gitu. Ya karena kita tahu kita makan sendiri kan gitu ya. Jadi kita ya kita jaga sendiri. Mati sih kalau dikasih cairan kimia, tapi kan kita yang makannya kan ya takut. Kalau saya mending pakai yang ini ya, yang manual yang ya tak singkirin aja, misalnya ada ketok benih ketok hamanya ya. Ya, Dokter Ina, saya mau berbagi pengalaman ya. Ya. Karena saya pernah mencoba. Terus akhirnya sekarang saya tahu kegagalan saya itu penyebabnya apa. Saya pakai sistem yang pipa-pipa itu. Nah, itu saya karena waktu itu pertama saya lihatnya di toko Trubus kan memang jutaan toh harganya. Nah, akhirnya pengen ngirit, akhirnya saya pakai tukang bikin kan. Nah, ternyata itu susahnya minta ampun karena harus menjaga level air itu. Jadi kadang di atas kosong, di bawahnya ngecembeng gitu kan. Nah itu terus, akhirnya bisa. Tapi begitu ada goncangan sedikit, katakanlah mungkin ketabrak kucing atau ketabrak apa, itu level airnya udah berubah lagi. Terus kadang-kadang kesenggol mbaknya nyapu udah berubah lagi. Gitu loh masalah air itu. Oh iya, kemiringannya itu ya Bu ya berarti ya. Susah, itu yang pertama. Bawahnya memang kan itu saya nanamnya di taman ya, itu bawahnya saya kasih itu paving block gitu. Jadi memang nah tapi kesalahannya yaitu pas penyemaian itu. Nah itu kan harusnya 24 jam harus sudah dilihat ya. Waktu itu kita kayaknya saya enggak. Jadi lebih terus lencir-lencir itu betul kurus-kurus itu. Tapi waktu itu kita nggak tahu, senengnya nggak karuan, wah tumbuh pikirnya gitu. Tapi setelah sampai gedenya ya lencir-lencir itu. Tuh, terus yang kesalahan yang berikutnya, rumah saya itu kan pohonnya gede-gede karena saya memang senang kan rumah itu teduh gitu ya. Jadi ternyata sinar matahari itu kurang kayaknya. Iya. Jadi, sinar matahari, terus akhirnya memang ada bagian yang sedikit kena sinar matahari, saya kasih atapnya yang itu tadi Pak Eckhart yang bilang pakai kayak yang tipik yang tembus pandang itu ya, yang tembus cahaya. Enggak taunya enggak bisa. Ya kurang. Itu kurang itu. Nah, jadi ternyata mataharinya memang enggak kena gitu. Jadi kayaknya memang halaman saya atau di teras pun kurang memungkinkan untuk menanam seperti, kecuali kalau pilihannya ya harus ada yang dikorbankan, misalnya pohonnya angkat. Tapi karena rumah saya itu bukan kompleks perumahan tapi di pinggir jalan raya kan, untuk menahan debu ya akhirnya memutuskan mending beli di tukang sayur. Akhirnya kemarin saya udah diringkesi, saya kasihin ke karyawan. Semuanya udah diangkut karena udah nyerah saya. Soalnya ya itu kok mesti kurus mekingking gitu loh. Yang nanam lemu tapi kok yang ditanam kurus. Bu. Iya. Kalau nanam itu sebetulnya jangan di musim hujan ya Bu ya. Iya. Malah nggak berhasil ya Bu. Saya kira malah kalau orang nanam tuh harusnya pas di musim hujan. Itu kalau nanam di tanah. Kalau nanam di tanah mungkin bagus kalau di musim hujan. Tapi kalau nanam hidroponik lebih bagus di musim panas. Musim bulan Agustus, September, Oktober itu bagus banget.
iya. Ya Hanya kayak kalau musim hujan gini, ada musim tanamannya Bu Ina kosong. Iya, ada yang kosong karena ya itu nggak semua bisa bagus. Iya. Ya itulah. Ya, terima kasih sharingnya, Bu ya, jadi ini kita tahu mana yang karena kesalahannya di mana. Tapi ini nanti saya cerita ke ponakan saya kemarin, soalnya waktu itu kan rame-rame. Ini dengan mengetahui kesalahan ini masih semangat apa enggak kemarin, karena kita itu dengan sedih mengeringkes itu karena ya kan kita bertingkat-tingkatnya udah tinggi itu. Banyak. Ternyata juga tingkat yang banyak juga kurang bagus, Bu. Jadi saya dulu juga mengira dengan tingkat tinggi bagus, ternyata juga kurang bagus. Karena istilahnya daya pompa itu juga ada batasnya, istilahnya gitu. Saya sampai 2 pompa pakai. Nah, itu. Kalau itu kan berarti nanti anunya juga listriknya besar. Iya. Sambil dengarkan suasana kan suaranya gemericik. Kan seneng gitu. Iya. Ternyata malah gagal total. Iya. Itu ternyata ada pengrajinnya. Jadi saya lihat itu pengrajinnya itu di Mojokerto itu. Kalau saya lihat yang di Tokped sama itu, jadi dia sudah kemiringannya udah pas kok gitu. Oh iya. Ternyata saya susah. Yang 2 meter itu juga rata gitu. Maksudnya atas bawah tengah itu semua tumbuhnya bagus gitu. Oh iya. Gambar saya itu kan. Padahal saya juga enggak. Saya cuma masang aja sesuai dia gitu. Dan harganya kan murah, maksudnya ya maksudnya kalau kita hobi cuma kita nanti kan takut juga bosen ya gitu. Iya. Itu dengan uang segitu terus kita bisa lihat pertumbuhan kayak gitu kan seneng ya gitu. Jadi kalau kita udah kadung jutaan terus kita nggak seneng, bingung ringkesnya ya gitu. Iya. Jadi kayaknya lebih jadi aja. Iya, beli jadi. Ya yang di kom itu ya. Itu lebih mudah kayaknya ya. Ya, tapi mesti repot ngisi-ngisi terus. Oh iya. Lebih sibuk istilahnya gitu ya. Gitu. Iya, betul. Kalau ini kan saya seminggu sekali aja naik gitu. Iya. Itu kan saya taruh di lantai 3 ya. Jadi kalau saya seminggu naik, nanti kalau saya 2 minggu nggak naik, sudah gede. Sudah mau waktunya panen. Iya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Bu kalau di dak gitu ya. Kalau di dak kan karena hujan hancur semua. Ya, bikin itunya Bu seperti itu, beli yang ada tutupnya. Jadi waktu musim hujan kita pasang itu tutupnya kan plastik benar-benar, jadi tembus benar-benar mataharinya masuk. Iya, tapi air hujan nggak masuk. Iya. Oke, iya. Oke. Ya, mungkin ada yang tanya. Pak Sianto ya, apa Pak Sianto? Udah punya kan Pak Sianto? Malam semua. Ya. Iya, saya masih belum punya ini. Tertarik juga ini dengar serinya. Cobaan yang murah itu Pak, karena saya juga pengen tahu, kan saya belum lihat rumahnya, karena yaitu setiap rumah itu menghadap kemana, mendapat matahari pada jam berapa, itu kan beda-beda. Jadi mesti coba dulu lah istilahnya gitu. Yang bagus adalah rumah menghadap timur, rumah menghadap selatan ya, karena kan dapat mataharinya matahari pagi. Nah rumah saya ini menghadap barat, sebenarnya kurang bagus karena panasnya baru di atas jam 1 lah gitu sampai jam 3 jam 4 itu. Tapi ya itu ternyata juga bisa kok gitu. Dulu waktu saya mendatangkan ngukur-ngukur itu orangnya udah istilahnya udah pesimis. Rumahnya ibu ini menghadap barat, nanti mataharinya kurang bagus gitu. Tapi saya bilang kan tak coba tak coba pakai yang murah dulu. Ternyata bisa gitu loh. Jadi kalau 5 jam kena matahari itu kan sesuai dengan perputaran matahari 1 hari kan mestinya Bu Dokter ya. Kan nggak usah dipindah-pindah, digeser ke kiri ke kanan kan nggak usah ya. Geser ya repot Pak. Mau tiap hari mau geser enggak. Jadi ya kita. Pak biasanya nggak pernah tak geser. Yang penting berarti cuman ukuran ppm-nya airnya sama airnya itu jangan sampai kering kan gitu ya? Iya, jangan sampai kering. Kalau ppm-nya 1.200 aja. Saya kadang-kadang kan dengerin, kalau saya nggak bisa tidur kan saya suka dengerin YouTube gitu. Ya itu ada yang 1.200 lah gitu. Semua rata-rata 1.200. Iya. Ya Bu. Ya. Nanti kalau waktunya tanam barusan nanti laporan setiap hari sama Bu Dokter. Iya Pak Sianto. Ya. Makasih.
Ya, nanti kalau mau minta linknya beli apa di Tokopedia yang saya biasanya beli, nanti saya kasih. Bu Ina ya. Saya mau beli apa. Jadi kalau misalnya kita beli benih kan kalau kita beli yang misalnya di Superindo itu kan isinya banyak gitu, padahal benih itu kan kita butuhnya sedikit. Benih itu kalau lama nggak kita tanam juga nanti akhirnya kurang bagus ya, disimpan terlalu lama kurang bagus. Jadi beli yang ripek-ripek kecil-kecil aja, yang 5 ribuan. Yang 120.000 tadi 36 lubang ya Bu ya? 36 kalau set lengkap itu rasanya kalau nggak salah 120-an lah gitu. Kalau yang DFT itu berapa lubang Bu? Yang 365 itu? 40. Kalau 1 meter 40. Kalau 1,5 atau 2 meter itu 64 atau 72 gitu. Oh, itu ya. Oke, makasih. Ya. Jangan beli yang mahal-mahal dulu. Kalau kita masih nyoba melihat apakah bisa di rumah kita, itu beli yang murah dulu aja, yang 1 meter dulu. Coba. Malam Dok, mau nanya. Itu kan kalau air kurang, katanya ditambah ya. Tambahnya itu kan enggak mesti harus satu semua kan. Itu berapa cc tadi? 5 cc dengan air berapa ya? 1 liter. Jadi kalau saya Bu, jadi gini, saya misalnya ya, gampangannya kalau saya punya 5 kotak ya. Saya punya 5 kotak kan, waktu saya masang pertama kan tak kasih rata-rata misalnya 5 gitu ya, 5 liter. Saya buatnya tuh sama-sama. Jadi saya waktu membuat saya pakai ember besar, misalnya ember yang 10 liter. Yang saya ngangkatnya kuat lah 10 liter ya. 10 liter itu saya kasih berarti kan 50 cc A, 50 cc B. Saya pakai ukuran yang pakai apa? Anak kecil minum obat itu loh. 10 liter, 10 cc. 10 cc A, 10 cc B kan. Tapi kalau 10 liter kan berarti 5 ya, 50 ya, 50 A, 50 B. Saya taruh di ember. Nah, dari ember baru saya pindahkan ke kotak-kotak itu. Jadi kalau saya punya 4 kotak berarti saya buat 2 ember. Kan saya taruh 5. Nah, waktu seminggu saya lihat oh sudah berkurang ya, saya buatnya 10 liter aja. 10 liter saya buat ukurannya kan sama tadi 50 A 50 B. Baru setelah jadi di ember saya cidui ke kotak-kotak gitu. Kalau kotaknya oh ini kurangnya banyak, ya tak tambahin 2 ciduk. Kalau ini kurangnya tapi sudah jadi ukuran 1200 cc ppm gitu. Jadi bukan saya ngukur di kotaknya, saya ngukurnya sudah di ember yang buat itu loh gitu. Jadi yang buatnya di ember, saya junjungi ke situ, saya ini tak kasih ciduk gitu. Saya gitu. Nanti kalau seminggu lagi saya lihat oh ini sudah berkurang, kan buat aja 10 liter. Tak ciduk satu gini misalnya. Makasih. Ya, jadi membuat barunya, yang membuat baru aja gitu. Jadi yang lama nggak usah tak cek kok misalnya gitu. Yang lama tinggal tak tambahi misalnya gitu. Saya nggak pernah membuang yang lama. Yang lama kan karena kita lihat, budek nggak apa-apa. Butek itu apa ya? Bahasa Indonesianya butek itu apa? Keruh ya. Orang Surabaya gitu. Keruh nggak apa-apa gitu. Terus ada jentik-jentik juga nggak apa-apa. Saya punya saringan yang bisa ngambil jentik-jentik gitu. Ya, terima kasih Dok. Ya. Jentiknya kan hilang nanti jadi nyamuk. Ya, kalau sudah ada yang nanya lagi Bu. Iya. Gak apa-apa nanti di grup kalau ada tanya beli anu di mana nanti saya kasih linknya gitu. Linknya kalau di Tokopedia di sini, kalau nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan aja kalau tinggal di kota mana ya. Dilihat aja yang ongkos kirimnya ke kota Bapak Ibu lebih murah yang mana gitu. Ya, saya mau tanya Bu Inawati, Dokter Inawati. Ya, Pak Ingar. Nah, itu hasil panennya tuh dikemanakan itu Bu? Saya nggak pernah jual, saya biasanya saya bagi-bagi gitu. Oh, kalau diminta boleh ya? Boleh. Biasanya saya kalau waktunya panen kan saya mesti ngabar-ngabarin. Saya japri-japri. Berarti yang deket-deket Citraland enak itu? Iya, biasanya kayak Cilani ya, Bu Lani
Pak Japri. Ojek. Iya. Kalau mau bisa pergi ke pendeta, ke hamba Tuhan. Hamba Tuhan di gereja saya tak gilir. Nah, ini nanti tak kasih ini ganti. Oke, itu saya mau tanya, apakah memang harus makan tanaman yang siap dimakan ya? Tapi kalau misalkan kita bikin tanaman mint, bisa nggak pakai hidroponik? Bisa, itu tadi saya mint ada gitu. Oh, sudah panen kah mintnya? Sudah, tapi sekarang saya lagi nggak nanam yang mint. Mint itu untuk teh itu ya? Iya, untuk mint itu. Mana ya? Saya tanam mint kok. Bisa murah meriah itu. Ya, saya pakai bekas susunya anak saya dulu yang susu besar itu loh, yang botol kaleng-kaleng bisa. Kaleng-kaleng itu juga bisa. Kita bisa. Pokoknya kalau kita sudah tahu sistemnya bahwa harus dikasih netpotnya dikasih sumbunya harus kena air, pakai apa saja bisa. Terus aku mau tanya, ini hidroponik sama yang ditanam di tanah itu beda, rasanya beda, kenapa? Karena kandungan nutrisinya lebih banyak. Dia itu mineral-mineral yang dari AB Mix itu kan isinya kan unsur hara yang harusnya ada di tanah, tapi kalau di sini kan bisa kita kendalikan misalnya gitu. Ya, terus cairan airnya juga. Nggak masuk gini, hidroponik memang secara genetika bagus. Tapi apakah untuk
dikonsumsi dalam tubuh ini tidak ada efeknya kah? Karena yang dimasukkan itu toh semua zat kimia itu dalam air itu. Kimia tapi mineral semua. Ya yang dibutuhkan oleh sebenarnya yang dibutuhkan oleh tanaman istilahnya gitu. Yang ada kandungan itu ada di tanah. Di tanah juga ada. Tempat ini kan di istilahnya kalau saya pernah makan hidroponik beberapa kali dikasih temanku. Itu rasanya tingkat kemanisannya atau beda. Lebih apa, Pak? Enggak terlalu manis. Kayak orang masak tanpa micin sama garam tuh loh, modelnya kayak gitu. Nah, itu apa? Kalau melon manis, lebih manis. Nah, coba. Taste-nya tuh tak bedakan sama yang kita beli di pasar tuh lebih kriuk-kriuk, lebih manis ya. Memang ini lebih bagus hasilnya yang di hidroponik, tapi kadar taste-nya beda. Tuh. Ya ada plus minusnya. Cilani. Mungkin rasanya banyak. Lebih crunchy ya. Rasanya lebih crunchy, kandungan airnya lebih banyak. Oh, lebih banyak ya. Mungkin Bu, kalau di pasar itu kan nggak bisa gemuk atau seger itu, terus mungkin lebih banyak mengandung air mungkin Bu gitu. Iya Bu. Air dari pedagangnya. Daripada yang di pasar, tapi kan yang di pasar tuh kayak kangkung kan lebih seret lah. Gimana sih ngomongnya? Lebih apa ya? Maksudnya kalau yang hidroponik itu lebih banyak mengandung air gitu loh. Iya, lebih crunchy lah. Lebih krenyes-krenyes gitu kalau bahasa Jawanya. Namanya juga banyak vitamin sama yang enggak, yang kekurangan vitamin. Kalau rasa manis itu rasanya juga tergantung benih ya. Misalnya kalau saya ya, saya pernah makan melon yang hidroponik dan melon yang tidak hidroponik. Nah, harganya kan beda ya, yang hidroponik kan lebih mahal. Itu juga lebih istilahnya lebih padat airnya gitu loh, Pak. Lebih krenyes-krenyes. Iya, lebih krenyes tapi. Kalau kita beli di Hoki itu kan yang melon hidroponik kan kecil mahal. Itu pernah ada melonnya dicetak kotak atau gambar hati gitu, pernah enggak? Saya kebetulan enggak, tapi bisa kan, itu kan tinggal dipaksa kan seperti kayak orang di Jepang gitu. Itu lebih mahal itu. Jadi harganya bisa berkali-kali lipat kalau dijual. Saya belum ke situ sih. Saya baru menumbuhkan ketok muncul dua wis menang. Nanti kalau di komunitas tolong dijaprikno Bu ya. Ini panen mau deket panen ini gitu. Jadi yang grup-grup yang mau ngambil silakan gitu. Boleh, iya. Pak Inar nomor paling dekat Desi Bu rumahnya Bu. Oh, Bu Desi tinggalnya di mana? Boleh Bu Desi. Ini kebetulan masih ada ini di rumah. Citraland Dok. Iya. Oh boleh enggak Mama mampir aja. Ada. Butuh lahan Bu? Apa? Butuh lahan lagi kah di Citraland? Lahan? Nah, untuk hidroponiknya dikembangkan. Enggak lah. Saya enggak ini. Nanti kalau udah pensiun BE. Kalau ini belum, hobi aja, seneng aja kebetulan. Oke. Ya, makasih Bu. Iya. Ya, silakan Bu Lani. Ya, puji Tuhan ya Bu. Terima kasih sudah membagi ilmunya, sudah meluangkan waktunya buat kita semua. Sebentar lagi sebelum penutupan doa, barangkali Ibu Paulina akan memberikan pengumuman ya Bu ya. Ya. Bagian hostnya masih kaku. Ya, kami atas nama IC Trifilia mengucapkan terima kasih atas pelayanan Dr. Inawati ya untuk berbagi, sharing bagaimana cara menanam hidroponik luar biasa ini Bu. Banyak peminatnya ini. Jadi kalau panen jangan lupa ngasih tahu kita ya Bu. Iya. Terima kasih juga untuk moderator Ibu Lani. Terima kasih juga yang berdoa Dr. Nita dan juga Ibu Yuniarti. Bapak Ibu, mohon dukungan juga tetap dalam pergumulan doa. Kita akan mengadakan retreat. Mungkin Bu Erika bisa share screen Bu Erika. Nah, retreat kita ini akan diadakan tanggal 17 sampai 28 Mei, tapi bukan sepanjang ini ya. Jadi karena ini ada 3 kota,
Batu, Bandung, dan Pontianak. Jadi masing-masing kota itu 3 hari 2 malam dengan tema pengharapan dikala tiada harapan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita hitung-hitung, jadi satu peserta itu biayanya sekitar 300.000. Jadi kalau Bapak Ibu mau mulai menabung di bulan Februari, Maret, dan April gitu ya, biayanya 300.000. Mungkin kalau yang kita Surabaya, kita akan ke Batu, untuk Jawa Barat, Bandung, dan Kalimantan di Pontianak. Nah, nanti untuk mulai menabung dan pendaftaran itu di Ibu Tiwi, Purwaning Tias, di semua 3 kota ini ya, baik pendaftaran ataupun pembayaran di Ibu Tiwi. Nanti nomor rekening akan saya share kembali di grup gitu ya. Tapi kami juga membuka persembahan kasih karena terus terang ini dananya sebetulnya juga belum ada ya Bu Erika, kita dengan iman aja kita maju gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu terbeban untuk memberikan persembahan kasih juga bisa ditransfer, tapi ditransfernya ke rekening saya seperti itu. Dan setiap transfer kami mohon bukti transfer ya, baik ke Bu Tiwi ataupun ke saya. Begitu Bapak Ibu pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Lani? Ya, baik. Bentar. Puji syukur ya Bapak Ibu, acara yang kita bentar Bu ya. Sudah selesai. Bapak Ibu, tentunya sebelum kita mengakhiri, mari kita menyanyikan satu pujian Allah peduli. Dan setelah itu akan dilanjutkan oleh Ibu Yuniarti untuk memimpin doa penutup. Peduli nggak ada. Allah peduli. Oh, nggak ada ya? Akapela aja. Banyak tadi perkara. Hanya perkara ya? Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Apakah harus jadi kehidupan ini satu perkara yang tak dapat ku mengerti. Tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Baik, mari Bapak Ibu kita memanjatkan doa penutupannya. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Engkau Tuhan, Tuhan yang begitu baik kepada kami. Di tengah-tengah segala kesesakan kami, di tengah-tengah kedukaan kami yang masih begitu menekan untuk beberapa anggota IC3 ini, tapi mungkin juga ada yang sudah berhasil mengatasinya. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersekutu dan berbagi ilmu maupun berbagi kisah tentang kehidupan kami. Dan kami mendapatkan sukacita, dapat tersenyum, dapat tertawa bersama, sehingga kami bisa melupakan sejenak kesedihan-kesedihan kami.
Sungguh Tuhan, ini suatu kesempatan yang langka, yang mungkin kami sulit dapatkan di tempat-tempat lain. Kami bersyukur kami dapat bergabung dalam persekutuan IC3 Belia ini. Tuhan, kiranya Engkau menumbuhkan rasa persaudaraan kami semakin dan semakin erat lagi. Dan kiranya Engkau juga akan lebih memampukan kami masing-masing pribadi untuk berani, untuk belajar, untuk mampu sharing atau membagikan keterampilan-keterampilan kami maupun mungkin pengalaman-pengalaman kami seperti Dr. Ina yang sudah bersedia untuk membagi ilmunya. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami sehingga kami di tengah kedukaan kami juga dapat menguatkan saudara-saudara kami, dapat menumbuhkan semangat di antara kami. Sungguh Tuhan, ini suatu hal yang sangat indah yang kami rasakan dalam kehidupan kami untuk terus bertumbuh dan menjadi kuat dengan penyertaan-Mu. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan seperti ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati founder dari komunitas ini dan setiap anggota maupun hamba-hamba Tuhan yang terlibat di komunitas ini. Kiranya Tuhan kami semakin kuat untuk berjalan ke depannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami yang jauh dari sempurna ini. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Demikian acara telah selesai dan saya kembalikan kepada Ibu Erika. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, terima kasih Dr. Ina. Terima kasih, sangat memberkati. Terima kasih Bu Yuniati, Ibu Lani. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Kak, kita boleh saling menyapa ya suaranya. Terima kasih semua ya untuk kesempatan yang diberikan. God bless. God bless, Tuhan memberkati. Ya, Akhir bulan ya, kita ada sebentar lagi. Yo. Yes.